Han Xiaotang, kepala Han Corporation di ibu kota. Bukankah ini gigolo terkenal di Jingcheng? Ada apa? Aku kehabisan bensin. Apa kau mau kupinjami $2 untuk mengisi bensin di pom bensin sebelah? Han Xiaotang, kau. Jangan menakuti Tuan Han. Inikah gigolo yang kau bicarakan? Gerobak butut ini paling banter harganya $800. Bahkan tidak seharga makan siang biasa. Haha, kau tidak mengerti. Gigolo disebut gigolo karena dia tidak kompeten. Bahkan mobil saja tidak mampu dibeli. Aula Fang Yuan Yingxi. Sialan. Mobil siapa ini? Milikku. Dasar pengantar barang keren. Siapa suruh kau parkir di sini? Manajer Huang dan manajer sumber daya manusia Fang Yuan Yingxi. Kau tahu berapa harga mobil ini? Aku parkir di sini duluan. Kau menabrak mobilku di pintu masuk perusahaan. Siapa suruh lo parkir di sini? Apa? Lo yang punya perusahaan ini? Tepat sekali. Tuh kan? Pusat Fang Yuan Yingxi. Gue yang punya. Saya manajer sumber daya manusia Huang Yun. Jadi, ini manajer Huang. Maaf, Pak. Memang betul. Mata lo buta apa gimana? Sih, lihat nih, lo di mana sekarang? Sekarang, mobilnya juga udah penyok. Biaya perbaikannya aja 10.000. Penampilan lo aja begini. Gue ragu lo sanggup bayar. Begini aja, lo kasih gue 5.000 NTD dan gue biarin lo pergi. Manajer Huang. Ada apa ini? Fang Ha. Ngapain lo di sini? Bukannya lo harusnya ngurus rumah? Apa? Kalian kenal? Tapi nggak dekat. Dia suaminya sahabat gue, mantu numpang hidup. Nggak guna. Urus aja sesukamu. Jangan pikirin gue. Oke, terus gimana? Mau diselesain secara kekeluargaan atau gimana? Kekeluargaan aja lah. Lau Xiao, gue di bawah, di kantor. Turun ke sini. Ada urusan yang perlu Elo tangani. Yo Yun Hui. Dengan pakaian kayak gitu, lo ke Fang Yuan Yingxi buat wawancara kerja? Bukan urusan lo. Bukannya Elo udah dapat suami tajir? Kok masih nyari kerja? Fang Ha, pengangguran gak guna. Kenapa lo ikut campur? Gue emang lagi nyari kerja di Fang Yuan. Tapi masih mending daripada lo yang numpang hidup di keluarga sial. Nah, gue manajer sumber daya manusia di pusat Fang Yuan Yingxi. Elo kan temennya Pak Zhao. Pasti nggak susah buat dapat kerja di sini. Beneran asyik. Makasih manajer Huang. Sama-sama. Ngandelin si Huang ini. Lo nggak bakal bisa masuk Fang Yuan Film and Television. Gue nggak ngandelin dia. Apa gue harus ngandelin Elo? Mantu numpang hidup nggak guna? Iya. Elo bener juga. Sih, ngandelin gue? Lo yakin bisa masuk Fang Yuan? Mengingat lo sama Xiao dia temenan. Tapi masih mending daripada lo yang numpang hidup di keluarga Xiao. Minta maaf ke gue. Panggil gue Kak Hao. Gue masukin lo ke Fang Yuan Pictures. Dan bikin lo jadi bintang besar. Fang Ha, gue harap lo bisa gabung Fang Yuan Pictures. Dan lo mau bikin gue jadi bintang? Lo benar-benar bikin gue paham arti ketololan. Udah, cukup omong kosongnya. Kapan lo kasih gue 5.000? Pak Zhao, ada angin apa nih? Gue kesini buat nyambut ketua baru kita. Di mana orangnya? Ini dia orangnya. Pasti Elo udah nemuin ponsel itu. Ngaca Gi. Elo nggak pantas nyamar jadi ketua kita. El Silly, lo nggak sopan banget. Gue yang Elo cari, ketua baru Fang Yuan Yingxi.
Fang Ha. Apa gue mirip penipu? Tidak. Mana mungkin gue mikir Elo penipu? Gue yakin, di bawah kepemimpinan Elo, perusahaan film kita bakal terus menang. Dan menang lagi. Bentar. Orang ini, kepala departemen HR Elo? Iya, dia salah satu bawahan gue. Dia cukup becus kerja. Aku berencana untuk mempromosikannya menjadi kepala departemen. Pecat dia. Usir dia dari perusahaanku. Pak Ketua, bagaimana dia menyinggung Anda? Aku tak ingin mengulanginya lagi. Satu kata lagi dan kau juga kupecat. Menerwang, kau dipecat. Keluar sekarang. Pak Ketua. Saya buta karena tidak mengenali Anda. Saya salah. Aku pantas mati. Saat kau menghitung gaji terakhirnya, tambahkan sedikit ekstra. Aku pantas mati. Anggap saja sebagai kompensasi. Dan jika dia berani menampakkan batang hidungnya di sekitar Fangyuan Pictures lagi, kau juga akan kupecat. Pak Ketua. Pak Ketua. Xiaodi, kenapa kau terlambat sekali? Kami sangat khawatir. Bagaimana keadaan kakakku? Binatang itu menyinggung anak orang kaya. Ayah Xiao, ayah dari Xiao Yudiap. Mereka masih menahannya. Paman, Bibi, jangan khawatir. Di Jin Che, aku, Han Xiaotang, masih punya pengaruh. Cuma anak orang kaya. Tidak bisa membuat banyak masalah. Terima kasih Xiaotang. Xiaotang, dengan katamu itu, aku lega. Yun Er akan diselamatkan. Tapi Bibi, aku punya satu syarat. Syarat apa? Setelah ini selesai, Xiaodi harus berkencan denganku. Ini. Asal kau berjanji menyelamatkan kakakku, aku akan berkencan denganmu. Baiklah. Menyelamatkan orang, serahkan padaku. Hao Yun, tuan muda keluarga Xiao. Fang Gaojie, tuan muda kedua keluarga Fang. Berhenti. Ibu, ayah, tolong aku. Siapa kalian? Kalian akan takut kalau kukatakan. Tuan muda grup Han, Han Xiaotang. Sobat, masih mau berkeliaran di sini? Kusarankan kau segera lepaskan dia. Grup Han. Ya, takut kan? Pernah dengar? Belum. Belum pernah dengar. Itulah katak dalam tempurung. Pengaruh keluarga Han menjangkau seluruh ibu kota. Kurasa kau takkan hidup untuk mengetahuinya. Takkan hidup untuk melihatnya. Tuan muda, haruskah kita habisi dia? Tunggu, aku ingin lihat seberapa kuat keluarga Han ini. Tunggu, apa? Tuan muda Fang. Mungkinkah kau, Fang Gaojie? Aku tak peduli kau Fang Gaojie atau Fang DJ. Apa kau lebih hebat dari tuan muda Han dari keluarga Han? Apa kau buta? Keluarga bangsawan nomor 1 di ibu kota. Tuan muda kedua keluarga Fang. Tuan besar. Ini, aku benar-benar gegabah barusan. Han Xiaotang dari grup Han kan? Lupakan soal kesedihan hati. Sekarang, dia harus mati. Sedangkan kau, tuan muda Fang. Sebenarnya aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Xiao. Kalaupun ada, kau harus memberiku keberanian 100 kali lipat untuk berani melawanmu. Xiaodie, Xiaodie, Fang Ha, Xiaodie, ayah dan ibu. Apa kakakku baik-baik saja? Kenapa kau mengikutiku ke sini? Bukankah sudah kubilang jangan ikut? Aku khawatir. Apa kekhawatiranmu membantu? Dasar tidak berguna. Selalu memperburuk keadaan. Ayah dan ibu. Inilah keluarga yang dinikahi kakakku. Kalau begitu,
Orang ini pasti ipar kakakku. Tuan Muda Fang, kami sungguh tidak sanggup membayar uang sebanyak ini. Status kami rendah. Kami tidak pantas menawar dengan Anda. Apa kau tuli? Tuan Muda Fang bilang dia ingin Xiao Yun mati. Tidak ada tempat baginya untuk hidup di seluruh ibu kota. Apa yang kau bicarakan? Tuan Muda Fang, kenapa kau memukulku? Aku tidak hanya akan memukulmu. Aku akan membunuhmu. Nona Xiao, bercanda. Aku benar-benar tidak membunuh saudara laki-laki Xiao Yun. Apa kalian berdua buta? Cepat turunkan saudara Xiao Yun. Baik. Yun Hui, terima kasih. Nona Xiao, tidak masalah. Kalau begitu kami akan membawanya. Hanya bercanda. Maafkan aku. Terima kasih, Tuan Muda Fang. Kami permisi dulu. Tuan Muda Fang, kenapa kau membiarkan mereka pergi? Adik perempuan Xiao Yun sangat cantik. Jika kita bisa membawanya ke tempat tidur, apa yang kau bicarakan? Itu istri kakakku. Tuan Muda Fang, mereka melepaskannya. Bagaimana aku harus menjelaskan ini pada orang tua? Xiao Tang, aku sungguh berterima kasih padamu kali ini. Xiao Di, urusanmu adalah urusanku. Jangan sebutkan itu. Xiao Tang, keluarga Xiao kami berhutang budi padamu. Tidak, sudah seharusnya aku melakukan tidak seperti orang lain. Pengecut dan takut mati, Han Xiao Tang. Jangan menyanjung diri sendiri. Aku menyanjung diri sendiri? Tuan Fang Gaoje, jika bukan karena harga diri keluarga Han kami, apakah dia akan dilepaskan? Kau, berhentilah mempermalukan dirimu sendiri di sini. Fang Ha, diam. Di mana kau saat Yun Hui dalam masalah? Sekarang Yun Hui telah diselamatkan. Kau datang untuk mengklaim pujian. Apa kau tidak punya malu? Ibu, kurangi bicara. Kita bawa dulu kakak kita ke rumah sakit. Apa yang kau lihat? Apa ada tempat di mobil? Jalan kaki saja sana. Xiao Tang, tolong beri tumpangan pada Fang Hao. Baiklah, kalian berdua duluan saja. Mobilku tidak mengangkut sampah. Naik taksi sendiri. Kakak, aku tidak tahu hubunganmu dengan mereka. Berhenti bertele-tele. Katakan alasan sebenarnya kau memanggilku ke sini. Ayahku memintaku untuk mengundangmu kembali ke keluarga Fang. Fang Liwei yang mengutusmu. Dia ingin aku kembali ke keluarga Fang. Baiklah, ulang tahun Xiao Yuanshan yang ke-70 tinggal 2 hari lagi. Suruh dia pergi ke sana secara langsung. Siapkan hadiah ulang tahun. Ingat, kau hanya punya satu kesempatan. Manfaatkan sebaik-baiknya. Kita harus menyambut tamu dengan baik hari ini. Ayah, Xiao Feng, kerabat keluarga Xiao. Apa? Zhao Yuanshan, kepala keluarga Xiao. Bahkan pesta ulang tahunku. Kau berani terlambat. Ini semua salah Fang Hao. Dia berlama-lama saat kita akan berangkat. Itulah sebabnya kita tertunda. Fang Ha, dasar kau tidak berguna. Minta maaf pada kakek sekarang. Kakek, maafkan aku. Ini semua salahku. Itu Fang Hao yang tidak berguna lagi. Bukankah kau membicarakan perceraian sebelumnya? Kenapa kau membawanya ke sini untuk mempermalukan kita? Suruh Yudi menyelesaikan perceraiannya dalam 2 hari ini, agar dia tidak keluar dan mempermalukan keluarga Xiao kita. Pewaris Han Corporation telah tiba untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Kakek Xiao, selamat ulang tahun. Ini Xiao Tang, teman sekelas Yudi. Aku sangat senang keluarga Han kalian bisa datang. Saya sangat senang.
Keluarga Han mempersembahkan sepasang tongkat Ruigyok, sepasang bait syair dinasti Ming. Kakek Xiao, aku terlambat. Mohon jangan keberatan. Jangan keberatan, jangan keberatan. Hari ini ulang tahun kakek. Suasana hatinya sedang baik. Tuan Muda Han, apa keinginan hatimu? Kakek akan mengabulkannya. Kau tidak akan membohongiku, kan? Kapan kakek pernah membohongimu? Kakek, aku ingin menikahi Yedi. Tuan Muda Han, Yedi sudah menikah. Kau tidak keberatan? Tentu saja aku tidak keberatan. Aku dan Yedi jatuh cinta pada pandangan pertama. Yudi, kau dengar Tuan Muda Han? Cepat ceraikan si tak berguna itu. Yudi, nikahi aku. Fang Hao, kenapa kau memukulnya? Xiao Tang, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Gadis bodoh, apa yang kau tunggu? Pria baik seperti Xiao Tang akan lebih sulit ditemukan daripada jarum di tumpukan jerami. Dia, pria baik. Dia punya banyak simpanan di luar sana. Xiodi, dia tidak tulus padamu. Dia hanya ingin menipumu. Berhenti. Ketulusanku terhadap Xiodi sejelas siang hari. Tidak sepertimu, si tak berguna ini. Kau tidak bisa memberi Xiodi kebahagiaan seumur hidup. Pergi dari sini, sekarang juga. Xiodi, biar ku beritahu kau yang sebenarnya. Fang Gaojie membebaskan Xiao Yun karena aku. Ini tidak ada hubungannya dengan Han Xiaotang. Fang Hao, betapa tidak tahu malunya kau mengatakan hal seperti itu. Fang Hao, pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Xiodi, aku tidak membohongimu. Aku sudah memberitahu Fang Gaojie. Dia akan segera ke sini bersama kepala keluarga Fang untuk merayakan ulang tahun kakek. Fang Ha, berhenti berpura-pura. Ya, Xiodi, aku tidak. Pergi. 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 Xiodi, selama 5 tahun pernikahan, kau telah menderita. Kuharap kau bahagia seumur hidup. Istriku, sebentar lagi hujan. Ngapain duduk di sini? Seharian ini kamu kemana saja? Sudahlah, aku tak mau dengar. Dari mana kau dapat setelan itu? Saya. Aku dapat kerja di agen properti dekat sini. Setelan ini punya perusahaan. Ngomong-ngomong, apa kau sudah pinjam 20 jutanya? Sudah. Baguslah. Ayo pulang. Ayo. Jangan khawatir. Xiao dia pasti akan meminjam uangnya. Xiao Die, kenapa kau cepat sekali kembali? Apa yang terjadi? Bukankah kau berjanji untuk menemani Tuan Zhao selama 3 hari? Apa? Kau seenaknya sendiri, pulang lebih awal. Xiao Yudie, apa yang ibu katakan sebelumnya? Ibu sudah berulang kali bilang, untuk memastikan kau menemani Tuan Zhao, untuk meminjam 20 juta itu, untuk menyelesaikan krisis mendesak keluarga Xiao kita. Tapi kau sudah kembali dalam waktu kurang dari sehari. Bagaimana kalian bisa bicara seperti itu? Apakah kesulitan keluarga Xiao saat ini ada hubungannya dengan Xiao Die? Bukankah ini semua salah kalian? Para pria minum berjudi dan main perempuan, menikmati semua kebiasaan buruk. Para wanita boros dan foya-foya, tanpa rasa hemat. Bahkan jika kau memberi keluarga Xiao ini miliaran, semuanya akan disia-siakan. Jika bukan karena Xiao dia yang rajin mengurus selama bertahun-tahun, keluarga Xiao pasti sudah lama hancur. Kurang ajar. Dasar pemalas tak berguna.
Aku belum menyelesaikan masalah denganmu soal insiden ulang tahun ke-70. Dan sekarang kau berani menggurui keluarga Xiao? Aku tidak salah. Apa hubungannya Xiao Die dengan kejatuhan keluarga Xiao? Kalian semua punya banyak uang, tapi kalian tidak mau menyumbang. Kalian bahkan berpikir untuk mengorbankan Xiao Die untuk melindungi kepentingan kalian sendiri. Kalian semua egois. Omong kosong. Kau keterlaluan. Berlutut. 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 Apa kau dengar aku? Ku bilang berlutut. Kalian semua diam. Jika kalian berani menyentuh Fang Hao, aku akan merobek 20 juta ini. 20 juta. Xiao Die. Kau, apakah ini 20 juta dari Tuan Zhao? Apa Tuan Zhao menyelesaikannya begitu cepat? Diam. Wah, Mbak itu keren. Coba kulihat cek itu. Aku belum pernah melihat cek 20 juta seumur hidupku. Jika bukan karena Xiao Die yang rajin merawat selama bertahun-tahun. Bukankah kalian bilang aku tidak akan pernah membalas budi keluarga Xiao? Sekarang kau ingat aku seorang Xiao? Di mana kau sebelumnya, ha? Hahaha, Xiao Die. Kau tahu ibumu. Ibu selalu keras di luar, lembut di dalam. Begitukah? Kalau begitu aku minta maaf. Aku berbohong pada semua orang. Aku tidak meminjam 20 juta. Kakek telah mempercayaimu sejak kau kecil. Aku percaya kau tidak akan mengecewakan kami. Cek ini 20 juta, kan? Kau telah bekerja keras. Ayo, biarkan kakek melihat. Jadi dari mana datangnya 20 juta ini? Apakah kau bermalam dengan Tuan Zhao atau tidak? Aku tidak bermalam dengan Tuan Zhao. Aku berbohong pada semua orang. Aku tidak meminjam 20 juta sama sekali. Apa? Bagaimana dengan surat hutangnya? Tidak ada surat hutang. Sepertinya Mbak itu benar-benar meyakinkan ketua. Fang Hao, ayo pergi. Sayang. Terima kasih untuk hari ini. Mereka tidak mempercayaimu. Tapi aku percaya kau tidak bersalah. Kenapa kau percaya padaku? Aku benar-benar masuk ke kamarnya. Seorang pria dan wanita sendirian di dalam kamar. Jadi kau sama sekali tidak percaya padaku. Bahkan kau tidak percaya padaku. Apalagi orang tuaku. Tidak, sayang. Kau salah paham. Aku benar-benar percaya padamu, oke? Ayo tidur. Masuk. Yo Yunhui, aku bersumpah. Ini kita bertemu lagi. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Kau bilang kau ingin kopi. Jadi aku membawakannya untukmu. Maksudku siapa yang mengizinkanmu masuk ke Fang Yuanyingxi? Fang Hao, aku salah tentang yang terakhir kali. Itu semua Huang yang membuatku melakukannya. Tolong, maafkan aku sekali ini saja. Pakai bajumu. Yo Yunhui, kau pikir aku baru bertemu denganmu kemarin? Sekarang kau datang merangkak padaku? Kau lupa bagaimana kau menindas dan mempermalukanku sebelumnya? Ini semua salahku, Fang Hao. Fang Hao, aku tahu. Aku telah mempermalukan dan mengejekmukmu sebelumnya. Kau pasti membenciku. Kau pasti berpikir aku wanita yang jahat dan kejam. Setidaknya kau punya kesadaran diri. Xiao Yidie yang menyuruhku melakukannya. Xiao Die tidak seperti itu. Dia memang seperti itu. Dia benar-benar membencimu. Dia melakukan ini untuk menyingkirkanmu. Fang Hao, tolong maafkan aku sekali lagi. Cukup.
Hentikan sandiwara murahan ini. Keluar. Apa kau sangat membenciku? Tidakkah kau mau memberiku satu kesempatan, Yo Yun Hui? Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Menggodaku untuk menikmati hidup mewah, begitu? Fang Hao, aku sangat menyukaimu. Jika kau tidak percaya, rasakan seberapa cepat jantungku berdetak. Kau menjijikkan. Fang Hao, kau tidak ingin Xiao Yuqie tahu siapa kau sebenarnya, kan? Fang Hao, aku akan memilikimu. Bahkan jika aku tak bisa menggantikan istrimu menjadi seorang selir, aku tak keberatan. Kemana saja kau? Pulang selarut ini. Bu, aku, bagaimana denganku? Kubilang ya, mulai sekarang, kalau kau belum pulang jam 8 malam, jangan harap bisa pulang. Jangan cari, tak ada yang tersisa untukmu. Kalau kau pulang selarut ini lagi, kau tak akan makan lagi. Bu, hentikan memarahi dia. Aku akan memesankan makanan untuknya. Memangnya kenapa aku memarahinya? Dia pantas mendapatkannya. Sudah lebih dari 5 tahun kau di rumah kami, kan? Apa kau sudah repot-repot mencari pekerjaan? Tinggal di rumah seharian, entah dapat muka dari mana kau. Dan bahkan memesankan makanan untuknya. Memangnya dia pantas makan? Dia pergi mencari pekerjaan baru hari ini. Pekerjaan macam apa? Perusahaan mana yang sebegitu butanya? Mau mempekerjakan pecundang ini? Agen real estate. Agen real estate? Pekerjaan macam apa itu? Gajinya 5.000 yuan sebulan saja, dapat tidak? Ya, punya pekerjaan lebih baik daripada tidak sama sekali. Fang Hao, aku katakan padamu. Mulai sekarang serahkan gajimu setiap bulan padaku. Akan kusimpan untukmu agar kau tak menghamburkannya. Mengerti? Oke. Setiap bulan mulai sekarang, akan kuberikan 5.000 yuan untukmu. Begitu dong. Xiao Die, kemarilah. Ibu ingin menanyakan sesuatu padamu. Ada apa, Bu? Soal Tuan Zhao itu. Menyerahkanmu pada ketua Fang Yuan Pictures. Apa ketua itu? Apa dia menyentuhmu? Bu, sudah kubilang jangan ungkit-ungkit ini lagi. Jangan buru-buru. Ibu hanya penasaran. Ketua itu, dia begitu kaya dan muda. Meminjamkanmu 20 juta cuma-cuma dan tak menyentuhmu. Dia bilang pada Tuan Zhao dia mengagumimu. Dan memakai topeng agar kau tak bisa melihatnya. Mungkinkah dia orang yang kau kenal? Tidak mungkin, dia selalu memakai topeng saat bertemu denganku. Aku takut dia tak ingin aku melihat wajahnya. Kurasa dia orang yang unik. Bagaimana mungkin tidak? Kurasa dia tertarik padamu. Tidak mungkin. Coba pikirkan. Dia begitu kaya. Dan dia tidak menyentuhmu. Dia hanya ingin meninggalkan kesan yang baik padamu. Kata-kata ibu ada benarnya. Xiao Die, ibu beritahu kau, ini kesempatan besar untukmu. Ketua ini masih muda dan kaya. Jika kau bisa membantunya, kau akan makmur seumur hidup. Dan keluarga Xiao pasti akan memandangmu tinggi. Lihat saja siapa yang berani memandang rendah ibumu lagi. Aku sudah menikah. Memangnya kenapa kalau kau sudah menikah, kau dan Fang Hao itu hanya menikah di atas kertas? Putriku masih perawan, kan? Jika ketua Fang Yuan Pictures itu benar-benar menyukaimu, dia pasti tak akan keberatan. Hentikan. CEO Zhao memang mengantarkanmu langsung padanya. Apa yang bisa kulakukan dalam situasi seperti itu? Memaksa diriku? Apa yang bisa kulakukan? Aku juga sangat tertekan. Gup Xiaoxi.
Halo, ada apa? Xiao Die, apa kau bebas malam ini? Hari ini adalah ulang tahun saya. Aku mengadakan pesta ulang tahun di KTV di Jingcheng. Bisakah kau datang? Aku selalu bersamamu di hari ulang tahunmu. Temani aku tahun ini ya. Baiklah. Bagus. Aku akan sangat senang jika kau bisa datang. Tunggu saja. Aku hanya khawatir kamu tidak datang. Begitu kau di sini kau tak akan bisa kabur. Sayang, kau sudah pulang kerja. Fang Hao, ada apa ini? Bukankah sudah kubilang jangan menemuiku di perusahaan? Sayang, kita sudah menikah selama 5 tahun, dan aku bahkan belum pernah mentraktirmu makan malam yang layak. Aku memesan meja di Hotel Grand Jingcheng. Beri aku kesempatan, biarkan aku menebusnya. restoran Jiqing. Dari mana kau dapat uangnya? Aku dapat pekerjaan baru. Aku dapat uang muka dari bosku. Kau dapat uang muka di hari pertamamu? Ada apa denganmu, Fang Hao? Bisakah kau bersikap dewasa? Ini bukan uang muka. Bosku pikir aku bekerja dengan baik dan memberiku bonus. Di hari pertamamu, bosmu memberimu bonus beberapa ribu? Fang Hao, apa kau idiot? Apa kau pikir kami semua idiot? Xiao Die, lihat, aku tak ingin mendengar penjelasanmu. Aku merayakan ulang tahun Xiao Tanghan hari ini. Aku tak punya waktu untuk makan denganmu. Dia mengejarmu. Terakhir kali, di pesta ulang tahun ke-70 kakek, dia kehilangan muka. Dengan kepribadiannya, dia pasti dendam. Kurasa ini jebakan. Sebaiknya kau jangan pergi. Fang Hao, kau semakin membuatku jijik. Xiao Tanghan adalah temanku. Tidakkah aku tahu orang seperti apa dia? Xiao Die. KPV Jiqing. Xiao Die, kenapa kau sendirian? Di mana yang lain? Hari ini, hari yang sangat spesial bagiku. Aku hanya ingin menghabiskan ulang tahunku dengan orang yang paling kusuka. Aku belum bercerai. Ini tidak benar. Ini kue yang kubeli untukmu. Oh, terima kasih. Silakan duduk. Nyanyikan sebuah lagu. Aku tidak terlalu suka menyanyi. Minumlah. Permisi. Aku menyetir ke sini, tidak bisa minum. Kalau begitu kita minum minuman ringan saja. Aku akan mengambilnya. Minuman. Ini hari ulang tahunku. Minumlah. Oke. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Xiao Tang. Aku merasa tidak enak badan. Mungkin aku harus pulang lebih awal. Masih terlalu awal. Tidak mungkin. Aku merasa sangat tidak enak badan. Aku pergi. Jangan. Kita belum makan kue ulang tahun. Apa kau tidak menghormatiku? Han Xiaotang, aku benar-benar harus pergi. Tunggu. Apa pipimu memerah sekarang? Kakimu lemas? Apa kau benar-benar mendambakan? Disentuh oleh seorang pria? Apa yang kau berikan padaku? Apa yang kumakan? Oh ya, obatnya mulai bereaksi. Kau sangat pintar.
Tidak tahukah kau apa yang kuberikan padamu? Perlu kujelaskan? Inilah yang kuberikan padamu. Apa kau merasakannya sekarang? Lutut lemas, wajah memerah. Seluruh tubuh terbakar. Apa kau sekarang sangat menginginkan? Sentuhan pria? Ah, ini ilegal. Kau pikir aku takut akan hal itu? Aku penasaran. Kau biasanya sangat dingin, memandang rendah diriku. Siapa di sana? Han Xiaotang. Kau cari masalah. Kau... Berhenti berkelahi. Maaf. Xiao Die. Xiao Die. Kau baik-baik saja. Tolong aku. Ketua, maaf, aku terlambat. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Tuan San, pemilik KTV. Tuan Sun, pemilik KTV. Tuan San, seseorang membius seorang gadis di tempatmu. Melakukan aksi rendah dan menjijikkan ini. Apa yang akan kau lakukan tentang itu? Membius seseorang? Omong kosong rendahan semacam ini. Aku sudah berpengalaman. Dan aku paling membenci pemerkosa menjijikan. Seseorang, baik, bawa dia ke kantor polisi. Biar hukum yang menghukumnya. Pak Ketua, jika dia tidak menerima hukuman yang setimpal, ambil saya sebagai contoh. Pak Ketua, apakah ada instruksi lebih lanjut? Ambil 2 botol air dan beberapa handuk. Baik, segera. Kau sudah bangun. Pak Ketua, obatnya belum hilang sepenuhnya. Aku akan meminta seseorang membawamu ke rumah sakit. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Ada apa? Ini yang kudapat dari kuil tadi. Melindungi orang dan membuat mereka tetap aman. Lebih hati-hati di masa depan. Masyarakat adalah tempat yang berbahaya. Ada terlalu banyak orang jahat di dunia ini. Kau tidak akan selalu diselamatkan. Ini tidak akan terjadi lagi. Bisakah kau menemaniku sebentar? Hubungi suamimu untuk datang. Ada apa denganku? Pria itu adalah ketua yang terhormat. Jangan bilang dia benar-benar menyukaimu. Lagi pula, Xiao Yedi, kau sudah menikah. Kau harus berbudi luhur. Halo? Yun Hui, Bisakah kau menjemputku? Masalahnya agak rumit. Datang saja dulu, lalu kita bicara. Oh, ya? Bawakan aku baju ganti. Xiodi, cowok ganteng mana yang kau ajak pergi sampai bikin heboh begini? Ribut sekali. Pergi dengan seseorang? Aku hampir saja. Hampir apa? Oh, bukan apa-apa. Tapi, untungnya ketua Fang Yuanyingsi muncul. kalau tidak, aku sudah tamat.
Lihat dirimu, tergila-gila. Jangan bilang, kau jatuh cinta pada ketua Fang Yuan Film dan Televisi? Pergi saja, aku perlu ganti baju. Baiklah. Hei, Xiaodi, kau tahu siapa ketua Fang Yuan Film dan Televisi itu? Aku tidak tahu. Tapi, kupikir dia mungkin sedikit tertarik padaku. Ayolah, dia ketua Fang Yuan Film dan Televisi. Kekayaannya puluhan miliar, bagaimana mungkin dia menyukaimu? Lagi pula, pria seperti dia menjalankan perusahaan hiburan. Siapa yang tahu berapa banyak wanita yang sudah tidur dengannya? Aku rasa dia bukan orang seperti itu. Kau pikir, seberapa akurat intuisimu? Hanya angan-angan. Berapa banyak orang kaya yang bukan playboy? Nah, lihat saja, Fang Hao Mu sendiri. Jika dia punya uang, siapa yang tahu dia akan jadi playboy seperti apa? Fang Hao? Aku ragu. Kenapa tidak? Biar ku bilang. Terakhir kali aku ke tempatmu, dia terus menatap dadaku. Fang Hao yang menjijikan itu. Namun, kupikir ketua Fang Yuan Film dan Televisi tidak seperti itu. Dia hanya jual mahal padamu. Saat kau benar-benar jatuh cinta padanya, dia akan meninggalkanmu, menikmati patah hatimu. Benarkah? Kita sahabat, ingat? Apakah aku akan menyesatkanmu? Oh, Xiao Butterfly, jika kau punya kesempatan, akankah kau memilih bos besar Fang Yuan Pictures atau Fang Hao? Tak ada yang bagus kalau kau bertanya padaku. Hindari keduanya. Baiklah, baiklah. Sudah cukup. Kabar baik, semuanya. Mulai hari ini, bisnis keluarga kita kembali ke jalurnya. Terlebih lagi, beberapa waktu lalu, dua saingan terbesar kita bangkrut. Mulai sekarang, kita rajanya kota ini. Benar. Xiao Yun menyelamatkan kita. Jasa terbesar adalah milik Xiao Yun. Dia maju saat kita terpuruk, menangkis para kreditur, dan berjuang keras untuk mendapatkan kesepakatan besar. Tepuk tangan untuk Xiao Yun. Tepuk tangan. Mengingat kontribusi Xiao Yun, kami telah memutuskan untuk mengatur ulang sahamnya. Si kupu-kupu Xiao punya porsi terbesar, 20% yang lumayan. Itu tidak adil, kan? Jadi, aku putuskan untuk memangkas 10% miliknya. Apa? Kakek, kenapa kau memotong sahamku, Kak? Jangan membantah kakek. Tunjukkan rasa hormat. Kau cuma punya 10% awalnya. Tapi kau janji, jika aku dapat 20 juta dari Tuan Zhao, kau akan memberiku 10% lagi. Diam. Jangan berani-beraninya kau ungkit itu. Semua orang bilang, keluarga kita punya perempuan jalang. Sudah aku bilang sejuta kali. Petinggi Fang Yuan tidak pernah menyentuhku. Aku tidak bersalah. Tentu, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kau pikir kami bodoh? Dengan tampangmu, kau mendapatkan 20 juta dari Fang Yuan? Baiklah, tenang, sudah diputuskan. Xiao kupu-kupu, pulang dan tunggu dividenmu. Jauhi studio, mulai sekarang. Tuan Fang, sudah beres. Han Xiaotang sudah jatuh tersungkur. Dia takkan melihat matahari selama bertahun-tahun. Aku tak mau ini terjadi lagi. Jangan khawatir. Di kota ini, semua orang tahu untuk tidak macam-macam denganku. Untuk urusan dunia bawah, Anda tak perlu turun tangan langsung. Cukup beritahu manajer Xiao. Baiklah, ayo, mari bersulang untuk kolaborasi kita. Ayo. Bersulang. Halo?
Apa katamu? Kapan ini terjadi? Jelaskan lebih detail. Ada apa? Bagian keuangan perusahaan menelepon. Apa yang terjadi? Keuangan bilang, selama seminggu terakhir, dari rekening perusahaan kita, 10 juta telah ditransfer keluar sedikit demi sedikit. 10 juta. Siapa yang melakukannya? Kami belum tahu. Bagaimana bisa belum tahu? Apa kau menggelapkannya? Ayah, mana mungkin? Aku takkan pernah melakukan hal seburuk itu. Keuangan baru saja menghubungiku. Aku juga baru tahu soal ini. Kalau tidak percaya, telepon mereka sendiri. Cari tahu ke rekening siapa 10 juta itu masuk. Maka semuanya akan jelas. Apa dia tahu ada yang tidak beres denganku? Jika Tuan Tanah merampas, maka aku juga akan merampas. Aku akan telepon lagi, pikirkan baik-baik. 24 kali urus saja urusanmu sendiri. Tuan muda ini mampu rugi. Tiga dengan 1 dan bom. Aku juga akan bom. Aku akan bom lagi. Terus bom. Bom joker. Ada lagi? Bayar Tuan Muda Xiao. Totalnya adalah 10,36 juta. Ayo bayar. Aku tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu sekaligus. Tidak bisa? Gampang, tulis surat hutang. Tulis saja 10 juta. Aku takkan ambil kembalianmu. Jika tidak dibayar penuh dalam sebulan, maka semua saham keluargamu Xiao akan menjadi milikku dan Tuan Zhao. Tulis. Baiklah, aku mengerti. Ayah, aku sudah menemukannya. Siapa? Uangnya masuk ke rekening Bosan. Bosan? Xiao Yun. Di saat seperti ini, kau masih tidak mau mengaku? Fang Hao, dasar menantu tak berguna. Kau ingin mati, ya? Berani-beraninya kau menuduh anakku. Fang Hao, kau gila? Sehari saja kau tak bisa diam tanpa membuat masalah untuk keluarga Xiao kami. Apa kau senang melihat kami susah? Aku tidak menuduhnya tanpa bukti. Dia menggelapkan 10 juta. Temanku sering melihatnya di tempat judi bawah tanah milik Bosan. Menghamburkan banyak uang. Aku tahu kau dendam padaku. Kau pikir aku yang membuat istrimu tidur dengan pria lain. Jadi sekarang kau memfitnahku. Ingin mencoreng namaku, kan? Fang Ha. Apa kau pikir, karena aku menendang Yudie dari Dewan Direksi, kau dendam, dan sekarang mencoba menjebakku? Hanya untuk beberapa saham? Kau akan membantu orang luar, dan mencoba menyalahkanku? Xiao Die, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu diperlakukan tidak adil. Fang Hao, tutup mulutmu. Kau tidak akan membiarkan aku diperlakukan tidak adil? Penderitaan yang kuderita selama bertahun-tahun karenamu. Belum cukupkah? Sudah berapa kali kukatakan padamu, jangan membuat masalah untukku di luar. Jangan membuatkanku masalah. Kak, bagus. Dasar pengangguran tak tahu diri. Beraninya kau memerintah semua orang di sini? Rasakan, siapa suruh kau mengalihkan kesalahan pada Yun Erku? Ramai sekali di sini. Sepertinya aku datang di saat yang tepat. Bosan. Angin apa yang membawa Anda ke sini? Kebetulan sedang di sini untuk makan dan menagih hutang. Bosan, Anda bercanda, kan? Keluarga Xiao kami dan Anda tidak pernah ada urusan bisnis. Bagaimana mungkin kami berhutang pada Anda? Cucu kesayanganmu berhutang padaku. Sudah 2 hari terlambat.
Jika dia tidak membayar, aku akan melemparkannya ke sungai untuk memberi makan ikan. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Apa sepertinya kepala keluarga Xiao berniat untuk mengingkari hutang? Bagaimana mungkin kami berani mengingkari hutang Anda? Berapa sebenarnya dia berhutang pada Anda? Tidak banyak, 165 juta dengan bunga. 10 juta sudah dibayar kemarin lusa. Masih ada 65 juta lagi. Kumpulkan 65 juta itu hari ini. Jika kau tidak bisa mengumpulkannya, putrimu terlihat cukup cantik. Kau bisa menggunakannya untuk melunasi hutang. Apa? 65 juta? Anda meminta bunga jutaan hanya dalam 2 hari? Bosan. Ini salah paham. Kami benar-benar tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Bagaimana kalau begini? Aku akan mengirim cucu perempuanku ke rumahmu. Anda bisa bermain dengannya selama berapa hari pun sesuka Anda. Kakek, apa yang kakek katakan? Xiaodi, jangan khawatir. Meskipun seluruh dunia meninggalkanmu, aku akan selalu berada di sisimu. Terima kasih. Kau yakin ingin memberikan cucumu padaku? Jika Anda pikir itu tidak cukup, bagaimana kalau begini? Aku juga akan memberimu 5% sahamnya. Baiklah, sepakat. Seseorang, tangkap bajingan Xiao Yun ini. Lempar dia ke laut untuk memberi makan ikan. Biarkan dia belajar arti kematian. Baik. Tuan muda Xiao, lama tidak bertemu. Beraninya kau berhutang padaku dan kau bahkan tidak menjawab panggilanku? Bosan? Ini salah paham. Semua salah paham. Ponselku rusak. Bagaimana mungkin aku berani tidak menjawab panggilanmu? Omong kosong. Bayar aku 65 juta hari ini, atau aku tidak akan mengampunimu. Saya tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu sekaligus. Beri aku waktu 2 hari lagi. 2 hari? Keluarga Xiao kami pasti akan mengumpulkan 65 juta dan membayarmu kembali. Apa kau pikir aku bodoh? Kakekmu sudah menyerahkan adikmu padaku. Dari mana kau akan mendapatkan uangnya? Buang kebohongan itu ke hiu di lautan. Kakek, selamatkan aku. Kakek, aku tak ingin mati. Kakek. Bosan. Tolong ampuni anakku. Kami pasti akan mengembalikan uangnya padamu. Baru sekarang kau memikirkan untuk mengembalikan uangnya? Maafkan aku. Aku membenci orang yang lebih memilih anak laki-laki daripada anak perempuan. Aku tidak menginginkan 65 juta itu. Xiao Yun harus dijadikan santapan hiu. Bosan? Aku tahu kau berkuasa. Tapi keluarga Xiao bukan penurut. Kubilang padamu, jika kau berani menyentuh Xiao Yun, kami akan melawanmu sampai akhir. Melawan sampai akhir? Lawan saja kalau berani. Hubungi seseorang. Telepon. Berani menelepon? Bukan hanya Xiao Yun yang akan jadi santapan hiu, tapi seluruh keluargamu Xiao. Istriku, apa kau ingin mendapatkan kembali apa yang hilang darimu di keluarga Xiao? Membuat mereka menyesal dan meminta maaf padamu? Fang Hao, apa yang kau bicarakan? Istriku, apa kau ingat aku bilang akan melindungimu? Ketidakadilan yang kau derita di keluarga Xiao, akan kubantu kau membalasnya. Fang Hao, apa yang kau lakukan? Apa kau akan membuat masalah lagi? Istriku, bagaimana mungkin aku membuat masalah untukmu? Percaya padaku. Bos Sun, Kau cukup mengesankan. Semua orang di sini takut padamu. Fang Hao, keluar. Kau tidak punya hak bicara di sini. Fang Hao, apa kau cari mati? Beraninya kau bicara pada Bosan seperti itu? Berlutut dan minta maaf padanya sekarang juga. Bosan. Dia menantu kami. Pikirannya sedikit tidak jernih. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Xiao tua, kau punya nyali juga. Maaf, Tuan Fang. Saya tidak tahu Anda ada di sini. Saya tidak tahu Xiao Yun adalah kerabat Anda. Tidak apa-apa. Aku juga tidak dekat dengan anak itu, Xiao Yun. Lakukan saja apa yang harus kau lakukan. Lanjutkan saja. bilang begitu, aku tidak sopan lagi. Anak ini, Xiao Yun berutang uang padaku dan tidak mau membayar. Aku tidak akan melepaskannya. Fang Hao, jadi kau kenal Bosan? Bagus itu. Jangan memujiku. Aku hanya menantu yang tidak berguna. Aku bahkan tidak punya hak bicara di sini.
Kekuatan apa yang kupunya? Fang Hao, keluar. Kami hanya bercanda denganmu tadi. Kau tidak akan dendam pada ayah, kan? Meskipun bagaimanapun. Demi Xiao Di. Tolong selamatkan adikku, Yun Er. Aku akan mendengarkan Xiao Di dalam masalah ini. Istri hanya perlu kamu mengangguk. Aku bisa mempertimbangkan untuk bicara dengan Bosan. Xiao Di, tolong bujuk Fang Hao. Xiao Di, bagaimanapun juga, Xiao Yun adalah adikmu. Kau tidak bisa hanya melihatnya mati, kan? Sekarang kau ingat aku bagian dari keluarga Xiao? Saat Bosan menuntut uang tebusan, apa kau pernah berpikir bahwa aku bagian dari keluarga Xiao? Xiao Hua mencabut saham dan mengusirmu dari dewan. Itu karena kesalahan Anda. Kumohon, jangan dendam pada kakek. Xiao Hua, tolong jangan marah. Selamatkan adikmu, Xiao Hua. Fang Ha, kenapa tidak menyelamatkan adikmu sekali lagi? Bosan, beri aku muka. Ampuni Xiao Yun satu nyawa. Lupakan bunganya. Kau beruntung hari ini, nak. Saudara pergi. Villa milik Bos Sun. Ini bukan tempat yang bisa kamu masuki. Aku di sini untuk bertemu Bosan kalian. Kamu siapa? Saya Fang Hao, masuk dan panggil dia. Dia akan keluar untuk menyambutku secara pribadi. Pecundang ini bicara tentang Bosan kita. Pergi dari sini. Orang seperti kamu. Kau pikir kau pantas bertemu bos kami? Saya menghitung sampai 3. Kalau kau tidak pergi, aku akan menghajarmu sampai mati. 3, 2, Diam. Kau buta ya? Ini tamu kehormatanku, berani sekali kau mengganggunya. Ketua, saya mohon maaf atas perilaku bawahan saya. Saya mohon hukuman dari ketua. Maafkan kami. Maaf, kami tidak tahu Anda adalah ketuanya. Lain kali, kau akan tidur bersama ikan-ikan dengan mereka. Keluar. Pulang ke rumah saja. Jangan di sini membuat saya malu. Ketua, kamu datang terlalu cepat. Mereka masih belum datang. Kami tidak membutuhkan banyak orang. Bosan. Aku akan langsung ke intinya. Aku tahu kau selalu ingin jadi orang beneran. Kebetulan aku punya beberapa investasi. Tidak banyak, sih. Cuma beberapa miliar. Jika kinerjamu memuaskanku, aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu bergabung dengan kami. Ketua, nanti saya akan mengikuti kata-kata kamu, mendengarkan kamu sepenuhnya. Sayang, jangan tinggalkan aku. Sayang, jangan tinggalkan aku. Cepat, jalan. Fang Ha. Kebetulan sekali. Ngapain kamu di sini? Ini pasti takdir. Yo Yun Hui. Ya, ini aku. Kejutan. Aku mau pulang. Aku juga mau pulang. Bisa antar aku? Sayang. Pantas saja kamu menyuruhku pergi duluan. Jadi kamu nebeng sama pecundang kre ini? Zi, aku peringatkan kamu, berhenti memanggilku sayang. Kita sudah cerai. Jadi kau menggoda berondong ini, ya? Apa bagusnya berondong ini? Bajunya saja KW. Lebih miskin dari pamanku yang di desa. Fang Hao, ayo pergi, oke? Tuan Xie, aku dan Yo Yun Hui tidak ada apa-apa. Kau salah paham.
Salah paham apa? Ciut juga. Akhirnya, dasar sampah. Kau berani bersaing denganku untuk memperebutkan seorang wanita? Kemari. Merangkaklah. Lewat sini. Dan aku akan mengampunimu. Xie, jangan gegabah. Kau akan menyesal. Menyesal? Kata menyesal tidak ada dalam kamusku. Hajar dia. Kau, Kubilang, jangan berani bergerak. Berlututlah. Bos, bos, ampuni aku. Ampuni aku. Keluar. Baiklah, aku pergi. Fang Hao, Fang Hao, tunggu aku. Fang Hao, pelan-pelan. Fang Hao. Fang Hao. Ada apa? ada sesuatu. Aku terluka. Siapa suruh kau mengejarku? Bukankah kau baru saja menyelamatkanku? Aku ingin berterima kasih. Hentikan sandiwaramu. Jangan kira aku tidak tahu apa maumu. Kalau bukan karena Xiao Di, sudah lama aku usir kau dari Fang Yuaningxi. Fang Hao, kau salah paham. Aku benar-benar menyukaimu. Sebenarnya, ini semua karena Xiao Di. Antar aku pulang. Aku tidak bisa berdiri. Begini saja. Hubungi keluargamu dan minta mereka menjemputmu. Tidak, Mereka di luar negeri. Mereka tidak akan peduli denganku. Mereka bahkan tidak di sini. Kalau begitu, hubungi temanmu. Aku tidak punya teman lagi semenjak masalah keluargaku. Fang Hao, antar saja aku pulang. Aku benar-benar tidak bisa berdiri. Ini hanya sekali ini saja. Kau bisa jalan? Tidak bisa. Baiklah, aku akan membawamu ke rumah sakit. Jangan. Aku akan mengompresnya dengan es saat sampai di rumah. Aku tidak bisa. Terlalu sakit. Ada apa? Sakit sekali. Aku tidak bisa jalan. Kau bahkan tidak membantuku dengan benar. Kau memperlakukanku seperti wabah. Sakit sekali. Aku tidak bisa jalan. Baiklah, rangkul bahuku dan lompat dengan satu kaki. Tidak jauh. Aku sudah begini. Dan kau masih. Sudahlah, pergi saja. Apa yang kau lakukan? Sudah, jangan menangis lagi. Aku akan membawamu ke atas. Biarkan aku sendiri. Baiklah. Kalau begitu kau bisa tinggal di sini sendirian sepanjang malam. Aku akan bilang pada Xiao Di kau merundungku. Bagaimana aku merundungmu? Kau merundungku. Jadi apa maumu? Aku ingin kau gendong aku ke atas. Yo Yun Hui, jangan keterlaluan. Bagaimana aku keterlaluan? Lihat, kakiku bengkak. Aku berantakan. Baik, aku akan menggendongmu. Tapi aku peringatkan kau.
Jangan pernah pakai Xiao Di untuk mengancamku lagi. Dan jangan beritahu Xiao Di tentang identitas asliku. Tentu. Kau tahu, Kak, waktu aku kecil, sepupuku dulu menggendongku seperti ini. Dia baunya persis sepertimu. Aku pergi sekarang. Fang Ha, karena kau sudah di sini, kenapa tidak masuk dan duduk? Apa gunanya lari? Kau bisa lari, tapi tak bisa sembunyi. Aku sudah tahu kelemahanmu. Lain kali, aku pasti akan menangkapmu. Sayang, aku pulang. Dari mana kau selarut ini? Aku mengantar klien melihat properti di dekat sini. Klien pria atau wanita? Tentu saja klien pria. Jangan khawatir, sayang. Aku pasti tidak akan macam-macam dengan klien wanita. Fang Hao, kumohon. Lain kali kau main-main. Bisakah kau setidaknya menghilangkan baunya sebelum pulang? Apa yang kau bicarakan, sayang? Aku tidak mengerti. Masih menyangkal? Cium parfum di bajumu. Hidupku selesai. Sayang, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Biarkan aku jelaskan. Baiklah, jelaskan. Sayang, percayalah padaku. Aku benar-benar tidak melakukan apapun untuk mengkhianatimu. Cukup, Fang Hao. Aku tidak peduli apa yang kau lakukan di luar sana. Tapi lain kali kau main-main. Bersihkan dirimu sebelum pulang. Sayang, aku percaya kau dan Ketua Fang Yuan tidak bersalah, jadi kenapa kau bersikap begitu munafik? Begitu standar ganda? Bukan maksudku begitu. Cukup. Fang Hao, hentikan sandiwaramu. Sayang, kau salah paham. Aku sungguh tidak bermaksud begitu. Sudah cukup. Fang Ha, kau tidak percaya padaku. Tidak ada yang percaya padaku. Aku tidak peduli. Tidak penting lagi. Mulai sekarang, aku tidak akan ikut campur dalam kehidupan pribadimu. Tapi tolong hormati aku. Kau tidur di ruang tamu malam ini. Himing, cepat masuk. Bagaimana kabar Xiao Yun akhir-akhir ini? Xiao Yun baik-baik saja. Oke, aku akan menemuinya nanti. Fang Ha, jam berapa ini? Kau masih tidur di sini? Shen Seming, karyawan dari Fang Yuan Yangxi. Bibi, kenapa menantumu tidur di ruang tamu? Menantu apa? Dia cuma menantu tinggal serumah. Sekarang dia bahkan tidak menjadi menantu tinggal serumah yang baik. Tadi malam, dia keluar dengan seorang gadis. Dan Xiao Di memergokinya. Apa yang kau lakukan bengong di situ? Bawakan tamu air minum. Ini, aku dengar dari orang tuamu bahwa kau sekarang bekerja di Fang Yuan Pictures. Benarkah? Bibi, kau tahu banyak. Tentu saja. Sudah dengar saham Fang Yuan Pictures? Akhir-akhir ini meroket. Sekarang nilainya 5 miliar. Iya. Kau kerja apa di sana? Berapa gaji tahunanmu? Oh, cuma manajer kecil-kecilan. Gaji tahunan nggak seberapa, cuma beberapa juta doang. Nih, gue kasih tahu ya. Manajer gue bilang baru-baru ini kinerja gue lumayan bagus. Begitu kuartal ini berakhir, gue bakal naik jabatan dan naik gaji. Asyik banget tuh. Sini minum dulu. Fang Hao lagi kerja apa sekarang? Jangan bahas dia deh. Dia udah numpang hidup sama kita selama 5 tahun. Kerjanya cuma leha-leha seharian.
Bu, ibu ngomong apa sih? Fang Hao udah dapat kerjaan baru. HMPH, kerjaan baru apaan? Yang ibu bilang tadi itu. Kerja jadi agen properti. Itu MAH bukan kerjaan beneran. Semua orang juga bisa. Cuma dapat beberapa ribu sebulan. Enggak bisa dibandingin sama Simin kita. Tante, jangan ngomong gitu dong. Jadi agen properti, itu kan tetap kerjaan. Mending daripada ngider nganterin makanan online, kan? Enggak bisa bandingin orang kayak gitu. Enggak bisa pakai gue sebagai standar buat dia. Setahu gue, Fang Yuan Pictures, syarat masuknya lumayan ketat. Minimal harus lulusan S1, baru bisa dipertimbangkan. Shen Simin, kamu lulusan SMA. Gimana ceritanya kamu bisa masuk Fang Yuan Pictures? Omong kosong. Masuk pakai kemampuan gue sendiri. Kok bisa dibilang gue pakai orang dalam? Saya Shen Simin adalah seorang pekerja yang sangat cakap. Di mana-mana gue dibutuhkan. Terus coba kasih tahu gue, apa sih skill terbaik lo? Jilat atasan? Atau cuma modal ngomong doang? Itu aja lo nggak becus. Sombongnya minta ampun, ngaku-ngaku gaji jutaan setahun. Kau, diamlah pekerjaanmu saja belum ada. Fang Ha, dasar pengangguran enggak guna. Fang Ha, lo sendiri juga pemalas enggak berguna. Bu, aku kan cuma ngomong. Aku nggak tahu dia bakal reaksinya kayak gitu. Kenapa aku harus minta maaf? Oh, sekarang berani ngelawan ya? Fang Hao, gue kasih lo dua pilihan. Lo sekarang juga merangkak ke sini dan minta maaf sama Simin. Atau lo angkat kaki dari rumah ini. Dan jangan pernah balik lagi ke rumah ini. Maaf. Minta maaf macam apa itu? Enggak ada ikhlas-ikhlasnya sama sekali. Kenceng dong. Lo belum makan? Maaf. Udahlah, gue ogah ladenin orang kayak lo. Lo tahu berapa nilai Fang Yuan Pictures? 5 miliar. Kalau diuangkan, enggak bakal muat di rumah segede ini. Bener banget tuh. Seluruh harta keluarga Xiao kita. Cuma puluhan juta doang. Emang sebanyak itu ya? Gue dengar ketua yang baru ngeluarin 25 miliar buat ngambil alih Fang Yuan Pictures. Siapa yang lebih tahu soal Fang Yuan Pictures? Lo apa gue? Lo kan agen properti. Ngerti apa lo soal bisnis bioskop? Fang Yuan Pictures itu perusahaan film terbesar di Jingcheng. Skalanya gede banget. Lo pikir 25 miliar bisa beli itu? Mimpi lo. Fang Hao, kalau lo nggak ngomong, nggak ada yang bakal ngira lo bisu. Simin lagi ngurusin urusan Fang Yuan Pictures. Ngapain lo ikut campur? Memang lo ngerti. Fang Yuan Pictures kita punya ketua baru. Ketuanya ganteng banget, berwibawa dan bermartabat. Bener-bener seorang gentleman. Gue bahkan pernah makan malam bareng dia beberapa waktu lalu. Kamu yakin pernah makan malam sama ketua Fang Yuan Pictures? Iya, kita ngobrol lama banget. Ya ampun. Jadi kamu ingat, gimana tampang ketua Fang Yuan Pictures? Dia ganteng banget. Bener-bener seorang gentleman, keren banget. Tinggi dan gagah. Dia jauh lebih ganteng daripada artis-artis cowok itu. Kalau dia debut, pasti dia bakal jadi idaman semua orang. Bener dugaan gue. Jadi, jangan-jangan kamu naksir sama ketua kita, ya? Tidak mungkin. Yudi, begini ya. Kusarankan kau urungkan saja niat itu. Ketua dewan kita, banyak sekali perempuan yang ingin dekat dengannya. Tapi kau sudah menikah. Itu kan tidak pantas. Ingin menyelidiki karyawan berdasarkan hubungan, tidak ada yang terlewat. Baik, Tuan. Siming, Bibi mau minta tolong nih. Begini, menantu Bibi, kerjanya cuma ongkang-ongkang kaki di rumah. Bisakah kau carikan dia pekerjaan di Fang Yuan Pictures? Bibi, tenang saja. Aku akan usahakan sebaik mungkin. Tapi Fang Yuan Pictures itu perusahaan besar. Aturan dan peraturannya sangat ketat. Tuh kan,
Fang Hao, dengarkan. Simin janji akan mencarikanmu pekerjaan. Kau harus berterima kasih kepadanya. Dong? Bibi, aku harus angkat telepon ini. Halo, saudara. Nanti 200.000 itu ku transfer. Besok kau tidak perlu masuk kerja. Tapi Pak Ketua saya kan sudah resmi bergabung dengan perusahaan. Dan Anda sudah berjanji pada saya bahwa saya bisa tetap di Fang Yuan Pictures selamanya. Ini perintah dari atas, investigasi ketat tentang nepotisme. Ada apa? Bibi, aku ada urusan, aku pergi dulu. Makan malam dulu yuk. Xiao Die, bilang yang sebenarnya sama Mama. Kau dan ketua Fang Yuan Pictures ini, ada apa-apa, ya? Ma, sungguh tidak ada apa-apa. Ketua Fang Yuan Pictures itu pria sejati. Aku bertemu dengannya lagi. Bertemu lagi? Waktu ulang tahun Xiao Tang. Siadi. 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 Kau baik-baik saja. Aku terus merasa dia mengenaliku. Betul juga, ya? Coba pikir. Ketua itu pasti tertarik padamu. Kalau dia tidak tertarik padamu, mana mungkin dia diam-diam melindungimu? Mana mungkin dia tahu kau ada di KTV mana waktu kejadian itu? Dia pasti suka padamu. Tapi dia bilang dengan jelas, kalau dia tidak suka perempuan yang sudah menikah. Laki-laki terkadang tidak bersungguh-sungguh dengan ucapannya. Jangan-jangan ketua ini seperti orang Jepang, suka sama perempuan bersuami? Bagaimana kalau kau dan Fang Hao tunda dulu perceraiannya? Kau bisa dekati dia sebagai perempuan yang sudah menikah. Ma, ngomong apa sih? Gak tahu malu. Aku pergi. Bego, ya? Kau dan Fang Hao kan cuma nikah di atas kertas. Ngapain setia sama dia? Kalau kau bisa dekat dengan ketua Fang Yuan Pictures, keluarga Xiao kita bakal terselamatkan. Junsi. 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 Wang Jun 11, selebriti yang sedang populer. Menyebalkan, orangnya itu melulu. Babi-babi gendut itu tua, jelek, dan menjijikan. Jaga bicaramu, senyum terus. Nona Li, manajer Wang Jun 11. Kita belum sepenuhnya aman. Takut apa? Di sini kan tidak ada kamera. Mau bagaimana lagi skandalmu dengan rokok Huayan waktu itu? Dampaknya terlalu besar. Banyak penggemar yang berhenti mengikuti. Tapi tidak masalah. Asal Fang Yuan mengontrakmu. Dengan kekuatan Fang Yuan dan citramu yang cerah dan tampan, kau pasti bisa populer lagi. Kalau Fang Yuan mengontrakku, mereka pasti untung. Nanti kalau ketemu eksekutif Fang Yuan Pictures, jaga bicaramu. Jangan seenaknya seperti dulu. Kenapa? Kalau dia mengontrakku, dia dapat uang. Kecuali mereka tidak mau mengontrakku dan tidak mau dapat uang. Kecilkan suaramu. Dengan situasimu sekarang, sudah bagus ada perusahaan yang mau mengontrakmu. Buang sampahmu. Kau bicara padaku? Ya iyalah, sama siapa lagi? Kau tahu siapa aku? Beraninya kau bicara seperti itu padaku? Aku tidak peduli kau siapa. Ini bukan tempat untuk buang sampah sembarangan. Angka. Memangnya kenapa kalau aku buang sampah sembarangan? Emangnya kau mau gigit aku? Anak muda, kusarankan kau jangan sombong. Angkat semua sampah ini. Lalu minta maaf kepadaku yang benar. Baru kau bisa bertahan di industri ini. Hei, Udik, lu kenal gue siapa? Kagak sebelumnya. Tapi sekarang kenal. Bukannya elu cuma seleb gembel? Omong kosong. Gue bintang top, bego. Serahin sini.
Apaan? Jangan pura-pura bego. Rekamannya. Lu mau jebak Junsi kayak gini? Pasti lu wartawan bayaran dari perusahaan lain, kan? Ngapain gue repot-repot jebak dia? Dengan kelakuannya yang kampungan gitu. Pantesan aja lu dihantui skandal. Dasar geblek. Kayaknya lu lagi cari mati, ya? Jangan sampai gue kasar sama lu. Gue kasih peringatan terakhir. Mau lu wartawan bayaran dari perusahaan manapun, serahin rekamannya sekarang. Atau jangan salahin kita kalau kita main kasar. Gila lu, ya? Gue kagak punya rekaman. Dan gue bukan wartawan bayaran. Lu kesini mau bahas kolaborasi sama Fang Yuan, kan? Gak usah repot. Fang Yuan gak bakal mau kolaborasi sama artis kampungan kayak lu. Pergi sana. Lu siapa, sih? Bahkan kalau Pak Zhao sendiri yang dateng, dia gak bakal berani ngerusak kolaborasi ini. Emang lu punya hak apa ngomong kayak gitu? Karena gue direktur baru Fang Yuan. Gue kasih peringatan resmi. Keluar. Bener gue dengarnya, lu bilang lu direktur baru Fang Yuan? Siapa yang ngasih lu nyali? Hah? Liang Jingru? Gue udah sering lihat orang gak tahu malu, tapi yang muka badaknya setebel gini baru pertama kali. Ngacagih, sono. Lihat aja tuh penampilannya buluk banget. Berani-beraninya dia ngaku jadi direktur baru Fang Yuan? Diam, semuanya. Pak Zhao lagi nelpon. Halo, Pak Zhao. Iya, saya sama Junsi lagi di bawah. Kita di lobi. Apa? Bapak mau turun sendiri buat nyambut kita? Suatu kehormatan. Ya. Pak Zhao bilang beliau mau turun sendiri buat nyambut kita. Baik banget, ya. Kayaknya nasib kita bakal berubah nih. Kita bakal sukses tanda tangan kontrak sama Fang Yuan. Tadi lu ngomong apa? Lu bilang lu direktur Fang Yuan? Pak Zhao mau jemput saya. Lu nyuruh gue keluar dari Fang Yuan? Ya udah, gue tunggu aja gimana matinya gue. Pak Zhao, Junsi, Pak Zhao datang. Ayo. Pak Zhao, Bapak beneran turun sendiri buat nyambut kami? Kami tersanjung sekali. Kalian kan jauh-jauh datang. Tentu saja saya harus turun menyambut kalian sendiri. Junsi, kamu kelihatan gagah sekali. Pantas saja jadi selebritas. Paling hits di internet. Begitu Junsi tanda tangan kontrak dengan Fang Yuan. Dengan sumber daya Fang Yuan, Junsi pasti bakal makin terkenal. Tentu saja, direktur baru kita telah memimpin Fang Yuan menuju kesuksesan yang lebih besar. Terus meningkat. Dengan dukungan film dan televisi Fang Yuan, Junsi, dalam sebulan, kamu bakal kembali ke puncak, bahkan lebih populer dari sebelumnya. Ngomong-ngomong soal direktur baru kalian, saya baru saja mengalami sesuatu yang cukup lucu. Ada orang miskin sok-sokan ngaku jadi direktur baru kalian. Lu mau ngusir kita berdua? Sadar diri dong, lu. Mana sih orang yang lu omongin tadi? Itu, bukannya dia di belakang sana? Gak mungkin dia punya duit lebih dari 200.000. Kurang ajar. Pak Direktur. Bapak yang kontrak orang ini? Bukan, saya gak kontrak dia. Mereka yang datang ke kita, mau kolaborasi. Saya sangat tidak suka ini. Mulai sekarang, Fang Yuan Pictures tidak boleh ada urusan bisnis lagi dengan dia. Kalau tidak, kalian tahu konsekuensinya. Iya, saya tahu. Fang Yuaninsi akan membekukan karir Wang Junti. Kami akan menghentikan semua kerjasama dengan dia mulai sekarang. Angkat sampahmu dan keluar. Tuan Zhao, ini semua salah paham. Tuan Zhao, saya sungguh tidak tahu dia adalah ketua yang baru. Anda tunjuk. Kalian berdua benar-benar keterlaluan. Hanya dalam satu pertemuan, kalian sudah menyinggung ketua kami. Kalian bahkan memanggilnya pecundang kere. Kalian sudah mengatakan semua yang seharusnya dan tidak seharusnya dikatakan. Selamat tinggal. Oh, Tuan Zhao. Tuan Zhao. Apakah Anda bebas besok malam?
Ya, ada apa? Sahabatku Xiu Yunhui berulang tahun besok. Suaminya memesan ruang pribadi yang besar dan mengundang kita untuk bergabung. Kudengar Wang Junsi juga akan bernyanyi di sana. Mau ikut? Maksudmu si cowok cakep itu? Bukannya kau selalu melarangku ikut acara sosialmu? Ya, kalau begitu jangan pergi. Aku ikut, tentu saja aku ikut. Aku pasti ikut. Kau boleh pergi, tapi kau harus mendengarkanku. Jangan makan sembarangan. Dan tolong jangan membuat masalah untukku, oke? Oke. Oke. Kalau begitu jemput aku dari kantor besok malam, kita pergi bersama. Oke. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Xiao Di Fang Hao, akhirnya kalian datang. Ayo duduk. Fang Ha, malam ini aku akan membuatmu malu di depan istrimu. Baiklah, aku tak akan membuatmu penasaran. Malam ini, kedua istri kita adalah penggemar berat Wang Junsi. Jadi, aku menghabiskan banyak uang untuk mengundang Junsi ke sini, untuk menyanyikan sebuah lagu untuk kita. Saudara Fa, sepertinya kau meremehkan Junsi kita. Dia hanya selebriti yang sudah ketinggalan zaman. Apa hebatnya dia? Bahkan jika dia datang, dia harus hormat di depan kita. Wang Hao, bisakah kau diam? Kenapa kau selalu bertingkah seperti ini? Kau selalu mempermalukanku. Saat Junsi tiba, bisakah kau tutup mulutmu? Aku tidak ingin dia pergi dengan kecewa. Setelah datang ke sini dengan begitu bersemangat, kau tidak ingin dia pergi dengan kecewa. Tapi kau ingin aku kecewa? Oh, Fang Hao, kau salah paham. Xiao Die, kau terlalu cemas. Fang Hao kita masih cukup luar biasa. Bahkan jika Wang Junsi sendiri ada di sini, bukankah dia harus memujinya? Baiklah, cukup. Waktunya pertunjukan. Tampan banget. Ikuti aku tangan kiri, tangan kanan, gerakan lambat. Tangan kanan, tangan kiri, ulangan gerakan lambat. Lagu ini. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh suatu kehormatan Anda bisa datang dan bernyanyi untuk kami hari ini. Ini adalah hak istimewa bagi kami. Biar aku kenalkan seseorang padamu. Orang ini, dia menantu laki-laki yang tinggal serumah. Lalu, dia bilang kau hanya bintang yang sudah ketinggalan zaman. Dan bilang kalau kau datang, kau harus hormat padanya. Ini cuma bercanda, cuma bercanda. Orang ini gila. Jangan pedulikan dia. Li Jie, apa yang kita lakukan? Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita bertemu mereka. Kita harus menyapa mereka. Ayo. Ketua, tentang insiden terakhir kali, kami salah. Saya buta akan status Anda. Kami menyinggung Anda. Kami harap Anda bisa berbelas kasih dan mengampuni kami. Panggil saya Tuan Fang. Tuan Fang, tentang kejadian terakhir kali, saya salah. Seharusnya kami tidak. Seharusnya kami tidak menyinggung Anda. Kami harap Anda akan berbelas kasih dan memaafkan kami. Suaramu bagus. Teruslah bernyanyi. Apakah kau sudah memaafkanku? Xiao Di. Xiao Di. Kamu benar-benar kelewatan. Suamimu hebat sekali. Dan kamu bahkan tidak memberitahu kami sebelumnya. Iya, Xiao Di. Jelas-jelas kamu menikah dengan orang kaya. Tetapi kamu bilang pernikahanmu tidak baik. Apa kamu takut aku akan merebut suamimu? Fang Ha. Ada apa ini? Ada apa ini? Jangan pura-pura bodoh. Jelaskan. Bukankah aku pernah menyelamatkan nyawa Fang Liwei? Kemudian, ketika aku bertemu dia, aku kebetulan bertemu dengan Wang Junsi. Dia mungkin mengira aku kerabat Fang Liwei.
Itu sebabnya dia sangat hormat padaku. Benarkah? Sungguh, kenapa aku harus bohong padamu? Apa kamu tidak tahu latar belakang keluargaku? Beraninya dia. Apa? Bukan apa-apa. Dengarkan saja lagunya. Tuan Xie membayar mahal untuk mengundangnya ke sini. Meskipun dia sudah melewati masa jayanya, bayarannya masih lebih dari 1 juta. Selanjutnya, saya akan menyanyikan Tian Mimi, mempersembahkannya untuk Tuan dan Nyonya Fang. Semoga cinta mereka manis dan abadi. Halo? Longge, Apakah orang-orang yang kau atur sudah di tempat? Bagus. Kalau begitu aku bisa tenang. Junsi menghasilkan jutaan hanya dengan menyanyikan beberapa lagu. Tidak heran semua orang ingin berada di puncak. Kita juga bisa mencapai puncak. Kita mungkin di kehidupan selanjutnya. Pegangan yang erat, aku akan mempercepat. Jangan. Kenapa kau mengemudi begitu cepat? Kita tidak sedang terburu-buru. Seseorang mengikuti kita. Siapa? Aku tidak tahu. Mungkin si Shi itu. Kenapa dia mengikuti kita? Entahlah. Aku pernah berselisih dengannya beberapa kali. Dia mungkin dendam. Mungkin dia ingin balas dendam. Mereka tampaknya siap. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, ada aku. Tunggu aku di dalam mobil. Xie, keluarlah. Apa yang kau bicarakan? Kami tidak mengenalnya. Xie, keluar kau. Aku tahu itu kau. Kau cukup pintar. Kau benar menebak itu aku. Malam ini, kau dan istrimu tidak akan kemana-mana. Kau akan melihat dengan mata kepalamu sendiri. Aku dan dia melakukan itu tepat di depanmu. Shi, apa kau tidak takut aku akan memberitahu istrimu? istri. Sudah lama menceraikan jalang itu. Kalau tidak, mana mungkin aku menghabiskan 100.000 untuk menyewa cowok cantik itu, untuk memancing kalian berdua ke sini? 100.000. Uang asli. Untuk menghadapiku. Kau benar-benar kejam. Anak buah, jangan buang-buang napas untuknya. Tangkap dia. Tunggu. Apa? Takut sekarang, ya? Apa maumu? Aku tidak mau banyak. Aku hanya ingin kau berlutut dan memanggilku kakek 10 kali. Lalu kita impas. Kau dan Yo Yun Hui adalah suami istri. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Suami istri? Terus kenapa? Biar ku beritahu sesuatu. Hari ini, dia berlutut dan memanggilku kakek. Atau aku akan membunuh bajingan ini. Kau pikir aku akan berlutut untukmu? Masih sok jagoan, ya? Kau pikir aku tidak akan menghajarmu sampai kau berlutut? Fang Ha. Tuan Xie, Fang Hao hanya impulsif. Fang Hao, minta maaf padanya sekarang. Cih, sebenarnya ini sederhana. Hahaha. Malam ini, jangan pulang. Ikut aku ke hotel. Kita akan berbincang baik-baik. Bagaimana? Fang Ha. Kesabaranku mulai habis. Aku hitung sampai 3. Kalau kamu tidak berlutut, aku akan menghajarmu sampai kamu berlutut dan memanggilku kakek. Xie, ku kasih kamu kesempatan. Kamu tidak menghargainya. Dasar keras kepala. Mau masuk peti mati dulu baru kapok? Hajar dia, bung. Lanjut.
Masih mau lanjut? Bukannya kamu suruh aku panggil kamu kakak 10 kali? Saya. Bos, ampun. Ampuni aku, bos. Aku benar-benar salah. Simpan saja untuk polisi. Aku nggak mau dipenjara. Bos, aku nggak mau dipenjara. Fang Ha. Ada apa? Lepaskan dia. Yakin? Bagaimanapun juga, dia mantan suami sahabatku. Makasih, bos. Ayo masuk mobil. Fang Ha, terima kasih atas bantuanmu hari ini. Lagi pula kita sudah menikah. Gak masalah. Naik mobil, malam ini tidur di tempat tidur. Baiklah. Keluarga Xiao kami di ibu kota adalah perusahaan yang cukup besar. Di sektor bahan bangunan, kami ahlinya. Yang Wente ketua dari grup Wangxi. Kami memiliki teknologi canggih dan koneksi yang tak terhitung jumlahnya. Tuan Yang, silakan lihat dokumen penawaran kami. Jika Anda berinvestasi, kami jamin Anda tidak akan rugi. Saya bisa investasi 100 juta, tapi saya mau 51% saham. Itu sih namanya perampokan, ya? Cuma 100 juta untuk 51% saham kami? Kakek saya tidak akan setuju. Setahu saya, grup Xiao Anda terlilit hutang yang sangat besar. Jika Anda tidak bisa mendapatkan 10 juta dalam seminggu, Anda akan bangkrut. Apa gunanya saham kalau perusahaannya sudah tidak ada? Kamu kenal gadis ini? Iya, dia kakak perempuanku. Suruh dia bicara denganku. Aku cuma mau ambil 40%. Kau tahu, yang tanpa busana. Aduh. Itu agak kurang pantas, bukan? Apa? Susah, ya? Tidak, meskipun dia kakakku. Dia cukup sombong. Aku tidak bisa begitu saja menyuruhnya datang ke sini. Lagi pula, dia sudah menikah. Suaminya sepertinya kenal dengan Sisan itu. Sun, orang nggak penting. Dia bukan siapa-siapa. Tuan Yang, kata-kata Anda meyakinkanku. Aku pasti akan membawakan kakakku untukmu. Ruang rapat dari grup Tiushi, rantai modal perusahaan kita. Telah terputus lagi. Apakah kalian punya ide bagus untuk membantu perusahaan mengatasi krisis ini? Xiao Die, apa kamu punya solusi? Kakek, aku tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Xiao Die, bukankah kamu punya koneksi dengan ketua Fangyuan Pictures? Temui dia lagi. Kita bukan minta pinjaman, kita mengajaknya untuk pembiayaan. Bagaimana menurutmu? Kakek, aku sama sekali tidak kenal ketua Fangyuan Pictures. Aku akan menemuinya sekarang. Kemungkinan besar dia tidak akan setuju. Sepertinya hanya aku yang bisa menyelamatkan keluarga Xiao pada akhirnya. Xiao Yun, bukankah kamu sudah didepak dari dewan? Dan kamu masih berani bicara? Kenapa aku tidak boleh bicara? Aku sudah mendapatkan pembiayaan 100 juta. Tapi investorku punya satu syarat. Yaitu, saat aku menandatangani kontrak, aku membawa adikku untuk membuatkan teh di kantornya. Tidak mungkin. Xiao Yutie, apa maksudmu? Cuma bikinin teh, bukannya ngapa-ngapain juga. Apa kau bagian dari keluarga Xiao? Aku sudah berkorban sekali untuk keluarga Xiao. Kau masih mau mempermainkanku dengan rasa bersalah? Baiklah, hentikan pertengkaran ini. Xiao Yun, siapa investor ini? Kenapa dia ingin adikmu membuatkan teh untuknya? Investor saya bermarga Yang. Dia investor ternama, Yang Wenchai. Saat ini dia memiliki proyek investasi senilai 1 miliar. Dia bersedia memberi kita 100 juta, tapi dia menginginkan 40% saham perusahaan kita. Itu kesepakatan yang bagus. Xiao Tie, bagaimana menurutmu? Aku bukan pembuat teh profesional. Jika dia benar-benar menyukai teh, dia bisa mencari seniman teh yang handal. Berbeda ketika dia secara khusus memintamu.
Pokoknya aku tidak akan pergi. Baiklah, Xiao Yutie, tunggu saja. Kubilang padamu, ayah kita adalah perwakilan hukum perusahaan. Jika kita benar-benar tidak bisa membayar kembali uangnya, ayah kita pasti akan masuk penjara. Apakah keluarga Xiao kita telah jatuh begitu rendah? Menjual perempuan keluarga kita di setiap momen penting. Xiao Tie, demi keluarga Xiao kita, korbankan dirimu sekali lagi, oke? Fang Hao, apa kau tidur? Tidur. Kau bohong. Bagaimana kau bisa menjawabku kalau kau tidur? Mengigau. Kalau begitu, izinkan aku bertanya sesuatu dalam mimpimu. Silakan. Keluargaku memarahi dan menghinamu seperti ini. Dan mempermalukanmu. Kenapa kau tidak meninggalkanku? Mungkin. Karena kau membantuku saat aku putus asa. Membantuku? Apa maksudmu? Bukan apa-apa. Ayo tidur. Tidak mengantuk. Biarkan aku bertanya satu hal lagi. Kenapa Yang Wencai secara khusus memintaku untuk membuatkan teh untuknya sendirian? Yang Wencai, buatkan teh? Lupakan saja. Lupakan saja. Bukannya aku akan kehilangan apa-apa. Ayo tidur. Selamat tidur. Tuan Fang, ada yang bisa kubantu? Tahukah Anda Yang Wencai? Ya, dia putra tertua keluarga Yang. Dia cukup terkenal di kalangan bisnis akhir-akhir ini. Berinvestasi di beberapa perusahaan juga. Menghasilkan cukup banyak uang. Jadi, seperti apa Yang Wencai sebagai pribadi? Sebagai pribadi kurasa, dia biasa saja. Tapi dia kejam dalam bisnis. Siapapun yang melawannya akan diurus, diam-diam. Yang Wencai itu hidung belang, bajingan sejati. Dia sudah mempermainkan banyak wanita. Meskipun dia menyembunyikannya dengan baik. Bahkan keluarganya pun tidak tahu. Mengerti, Anda bisa pergi sekarang. Pak Presiden, ini laporan keuangan perusahaan dari kuartal terakhir. Silakan masuk, lewat sini. Kudengar Xiao Yudi dari keluarga Xiao itu cantik langka. Yang tercantik dari 3 wanita cantik Jingcheng. Melihatnya hari ini, dia benar-benar sesuai dengan reputasinya. Hahaha. Tuan Yang, mengenai investasi Anda di Xiao Group kami. Kami sudah mendiskusikan semuanya. Kita bisa bicara bisnis nanti. Aku sudah menyelesaikan detailnya dengan Xiao Yun. Karena kita sudah membahasnya, mari kita tanda tangani kontraknya dulu. Nona Xiao, jangan terburu-buru. Kita punya banyak waktu. Mari kita tanda tangani kontraknya dulu. Setelah Anda tanda tangani dan transfer dana 100 juta, Anda akan menerima 40% saham Xiao Group kami. Nona Xiao, menurut Anda, 40% saham Xiao Group Anda bernilai 100 juta? Tuan Yang, saya tidak begitu mengerti maksud Anda. Mentransfer dana ke Xiao Group kami. Bukankah itu ide Anda? Nona Xiao, saya percaya, mengingat situasi keluarga Anda saat ini. Jangan seperti ini, Tuan Yang. Bagaimana jika saya tidak mengambil investasinya? Keluarga Anda akan langsung bangkrut. Aku menghabiskan 100 juta untuk membeli 40% saham keluargamu. Itu kerugian yang dijamin bagiku. Kenapa aku harus melakukan itu? Pak Yang, saya tahu grup Xiao kami sedang merosot. Dan kami sangat membutuhkan investasi 100 juta Anda. Tapi aset keluarga kami masih substansial. Dan kami memiliki lebih sedikit pesaing sekarang. Investasi 100 juta Anda tidak akan rugi sama sekali. Saya dengar, Nona Xiao, bahwa Anda sudah menikah selama 5 tahun dan masih perawan. Apakah itu benar? Pak Yang, tolong tunjukkan rasa hormat. Saya di sini untuk membahas bisnis dengan Anda, bukan untuk bergosip. Xiao Yun, adikku cukup menarik. Selama Anda menyukainya, Pak Yang. Karena Pak Yang tidak tertarik untuk membicarakan bisnis, saya tidak akan memaksakan diri lagi. Nona Xiao, pikirkan baik-baik. Begitu Anda pergi, perusahaan Anda akan bangkrut dalam 3 hari. Dan ayahmu sebagai perwakilan hukum akan menghadapi hukuman penjara. Kak, apa yang kau tunggu? Buatkan teh untuk Pak Yang. Saya suka teh.
Terutama teh yang dibuat oleh wanita cantik seperti Nona Xiao. Diseduh hanya untukku. Saya lebih suka ini. Pak Yang, silakan minum teh. Teh yang enak. Nona Xiao. Sekarang, silakan ikut saya secara pribadi untuk menandatangani kontrak. Saya ingin Anda membacakannya untuk saya kata demi kata. Jangan khawatir, saya seorang pria terhormat. Kita pasti akan mencapai kesepakatan. Sangat menyenangkan. Kak, raih kesempatan ini. Tanggung jawab untuk membangkitkan keluarga Xiao ada di pundakmu. Saya pergi untuk menandatangani kontrak dengan Xiao Yang. Jangan tanda tangan, saya akan segera ke sana. Nona Xiao pada titik ini, apakah Anda masih malu? Maaf, Pak Yang. Masalah ini sangat penting. Saya tidak bisa membuat keputusan. Lebih baik menunggu kakek saya datang dan menandatangani kontrak dengan Anda. Xiao Yudi, kau mempermainkanku. Xiao Yudi, apa yang kau lakukan? Saya tidak bisa melakukan ini. Sekarang kau berpura-pura menjadi mulia. Bukankah kau yang pergi menemani ketua Fang Yuan dan tidur dengannya semalaman? Untuk ditukar dengan 20 juta, Xiao Yun, dasar tak tahu malu. Kau aib keluarga Xiao. Saya hanya menggelapkan 10 juta. Apa masalahnya? Sekarang dengan investasi 100 juta ini, keluarga Xiao akan berkembang. Saya adalah dermawan besar keluarga Xiao. Saya tentu saja akan menemukan cara untuk menangani dana tersebut. Xiao Yudi, kenapa kau melakukan ini? Kau jelas setuju kemarin. Kau menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum hukuman. Ini bukan tempat di mana kau bisa datang dan pergi sesukamu. Kau tidak bisa pergi begitu saja kapanpun kau mau. Tangkap dia, Pak Yang. Apa maksudmu dengan ini? Beberapa hal, ketika dikatakan terlalu blak-blakan, kehilangan pesonanya. Lepaskan aku. Xiao Yudi, sekarang kau di sini. Kau tidak bisa melarikan diri. Patuhi aku. Dan kau akan terhindar dari penderitaan fisik. Kulit yang begitu halus. Pantas disebut yang tercantik dari 3 wanita tercantik di ibu kota. Xiao Yun, aku adikmu. Bagaimana kau bisa hanya diam saja dan melihatku mati? Seret dia ke tempat tidur di dalam. Siapa itu? Orang buta mana ini? Apakah itu ketua Fang Yuan dari Fang Yuan Pictures? Kau punya koneksi dengan ketua Fang Yuan? Ya, kami berteman. Beberapa waktu yang lalu, adikku, untuk meminjam 20 juta. Pergi dan tidur dengan ketua Fang Yuan. Kenapa kau tidak bilang begitu sebelumnya? Xiao Die. Xiao Die, mereka menindasmu. Siapa kau? Beraninya kau merusak kesenanganku? Apa kau tidak tahu cara menulis kata mati? Xiao Yudi, apa yang kau pikirkan? Dia orang yang sangat penting. Dia mungkin sudah melupakanmu. Dan kau masih dengan bodohnya memikirkannya. Aku di sini untuk membawanya pulang. Oh, jadi ini suami simpanan Xiao Yudi. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Dia cukup terkenal di ibu kota kami. Tukang numpang hidup kelas kakap. Benalu nggak tahu diri. Xiao Die, kontraknya batal. Gue balik kampung nih. Berhenti di situ. Cuma benalu, berani-beraninya ngerebut orang dari gue di bioskop gue sendiri. Mumpung di sini, liatin gue teken kontrak sama bini lo. Kita lihat gimana penandatanganan kontrak sama istrimu ini berjalan. Tuan Xiao orang sibuk ngapain nonton? Di mari, ada angin apa Tuan Xiao? Mampir ke yang sederhana ini. Tuan Xiao, saya di sini mewakili ketua kami. Ketua Fang Yuan Yang Xi. Untuk Xiao Yudie, mewakili ketua kami, saya peringatkan Anda. Xiao Yudie adalah wanitanya. Jauhi dia. Kalau tidak, dia tidak akan senang. Dan kalau dia tidak senang, kau tahu apa yang akan terjadi, kan? Paham? Paham. Saya tahu posisi saya di dunia perfilman ini. Nggak berani dekat-dekat sama wanita ketua. Bagus. Nona Xiao, ayo pergi. Tuan Yang, kalau Bapak memang tulus, kami menerima tawaran kerjasama di bioskop. Tapi untuk penandatanganan sepenting ini, kami lebih suka tempat yang lebih formal. Bukan ruang pemutaran pribadi. Sialan, Xiao Yudie, Zhao Zili kampret. Gue bakal balas dendam atas bencana sinematik ini. Tuan Yang, tenanglah. Tenang.
Biar ku bilang, kau membuatku malu besar hari ini. Investasi 100 juta di Xiao S Pictures batal. Keluar, Tuan Yang. Ku bilang keluar budek ya. Tuan Yang, Bapak cuma mau tidur sama kakakku. Kan, kalau Bapak setuju untuk melanjutkan investasi 100 juta di Xiao S Pictures dan menjadikan aku ketua Xiao S Group, aku bisa bantu Bapak. Kak, bukankah semua orang sudah pulang? Kenapa masih di studio? Aku datang untuk menemuimu. Menemuiku? Untuk apa? Kak, aku sudah banyak berpikir akhir-akhir ini. Aku sadar aku terlalu dingin. Terutama padamu dan Fang Hao. Aku jahat. Kak, maafkan aku. Maukah kau memaafkanku? Apa maumu? Kak, apa kau benar-benar setega ini? Tidak bisakah kau memaafkanku? Baiklah, baiklah, aku maafkan. Kak, kau serius? Kau belum memaafkanku, kau hanya menghiburku. Apa maumu? Kak, sebagai tanda maafku, aku sudah memesan meja di Michelin. Makan malam aku yang traktir. Ayo pergi, aku sibuk. Lumayan, lumayan. Xiao Yun, kerja bagus. Tuan Yang, ini sudah tugasku. Selamat bekerja sama, selamat bekerja sama. Aku jamin kau akan jadi ketua Xiao S Group. Xiao Yun, beraninya kau berkolusi dengan Yang Wencai untuk mengkhianati keluarga Xiao. Aku menyelamatkan keluarga Xiao. Kakek sudah tua. Seharusnya dia sudah lama turun tahta. Hanya ketika aku menjadi ketua Xiao S Group, aku bisa memimpin keluarga Xiao dari satu era kejayaan ke era kejayaan lainnya. Yang Wencai, kusarankan kau untuk tidak bertindak gegabah, mencoba menakutiku, biar ku beritahu kau sesuatu. Seluruh restoran ini milikku, kau tak bisa kabur. Kau tak tahu malu. Masih banyak lagi ketidakmaluan yang akan datang. Tidak, jangan mendekat. Kalau kau mendekat, aku akan melawanmu sampai mati. Galak juga, ya? Aku suka menunggangi yang galak. Nyonya Xiao, lepaskan aku. Kau siapa? Beraninya kau ikut campur urusanku? Aku sudah menunggumu. Yang Wencai, kau sungguh berani menyentuh perempuanku. Kau cari mati. Siapa kau? Orang yang akan mengakhiri hidupmu. Xiao Yun, hentikan dia. Kau baik-baik saja. Aku sangat takut. Aku benar-benar ketakutan. Tidak apa-apa sekarang. Kau aman. Ketua, terima kasih. Tidak perlu disebut. Sudah tugasku. Ketua, bolehkah aku melihat wajahmu? Apa yang kau lakukan? Aku hanya ingin melihat wajahmu. Tak perlu begitu. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin mengingat wajahmu. Aku ingin mengingatnya selamanya. Bagaimana jika di balik topeng ini adalah wajah yang sungguh tak kau sukai? Ada hal yang lebih memikat. Bila tetap menjadi misteri. Bagaimana jika di balik topeng ini adalah wajah yang mengerikan? Apakah kau masih ingin melihatnya? Tidak apa-apa, aku tidak takut. Ketua, ada sesuatu yang selama ini kusembunyikan darimu. Sebenarnya, ada sesuatu yang kusembunyikan darimu juga. Kau duluan. Aku menyukaimu. Aku sungguh menyukaimu. Aku sangat, sangat menyukaimu. Apa katamu? Ku bilang, aku sungguh menyukaimu. Aku tak seharusnya bilang aku mencintaimu. Bagaimana mungkin? Kita baru bertemu 3 kali.
Sebenarnya, sejak pertama kali aku melihatmu, citramu yang tegap telah meninggalkan kesan yang tak terlupakan padaku. Pergi. Aku tak tertarik pada wanita lain. Itu adalah masa paling menyakitkan dalam hidupku. Kemunculanmu menunjukkan padaku bahwa masih ada pria baik di dunia ini. Aku sekarang menyadari betapa luar biasanya dirimu. Aku mulai berhayal dan mencoba mempelajari segala sesuatu tentangmu. Yang kupikirkan hanyalah bertemu denganmu lagi. Meski terdengar absurd. Aku bahkan tak tahu seperti apa wajahmu. Namun aku jatuh cinta padamu. Tapi kau sudah menikah, kan? Tidakkah kau takut menyakiti suamimu? Aku takut, makanya aku menahan diri. Aku terus berusaha untuk tidak memikirkanmu. Aku tak berani mencarimu. Aku telah menekan perasaanku. Tapi sekarang, aku tak bisa menahannya lagi. Ketua, aku mencintaimu. Fang Hao, apakah itu kau? Xiao Di, ini aku. Maaf, aku telah menyembunyikan ini darimu. Fang Hao, kau pikir ini lucu, ya? Xiao Di, akulah ketua Fangyuan Pictures. Fang Hao, aku benci kau. Aku benci kau. Xiao Di, maafkan aku. Aku menyembunyikannya darimu. Diam. Kau pikir lucu mempermainkanku, Fang Hao? Apakah ini balas dendamu atas pengkhianatanku? Apa kau sengaja berpura-pura menjadi ketua Fangyuan Pictures untuk menjijikanku, untuk mengejekku? Berpura-pura? Xiao Di, kau salah paham. Akulah ketua Fangyuan Pictures. Kau sudah ketahuan, dan kau masih berbohong. Fang Hao, memilihmu menjadi menantu laki-laki kami adalah keputusan terburuk yang pernah kubuat. Jika aku tahu seperti ini, aku lebih baik memilih kucing atau anjing liar di jalanan. Tak perlu dijelaskan. Kita bercerai besok. Xiao Di, aku. Tuan Zhao, mengapa Anda di sini? Maaf, Ketua, saya terlambat. Fang Hao, jadi kau tidak berbohong padaku. Itu kau yang melindungiku selama ini.